Paula Carolina Natalia dan saya di sini untuk mempresentasikan opini saya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kuantitas penduduknya yang begitu banyak di satu sisi terlihat megah dan keren. Tapi di balik itu tentu menghadapi banyak persoalan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya jika kita tidak mengabaikan edukasi dan bersifat apatis, ingin menang sendiri dan ingin mendapat keuntungan sendiri. Sebelum kita merangkak lebih jauh, mari kita sama-sama belajar apa itu hak dan apa itu kewajiban, serta bagaimana implikasi kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan mengerti serta memahami peran kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana ada hak, di sana pasti ada kewajiban. Keduanya melekat dan mengikat segala tindak tanduk warga negara, baik itu di ruang publik maupun di ruang privat. Dalam sebuah makalah pendidikan kewarganegaraan yang bertajuk Hak dan Kewajiban Warga Negara, yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agribisnis dari Universitas Mataram, disebutkan pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak dalam kandungan. Sementara pengertian kewajiban adalah suatu keharusan individu dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak yang sesuai. Dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang hak dan kewajiban yang sifatnya sama rata untuk tiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, tercatat di Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang ke-25 hingga yang ke-35. Saya akan kutip satu, yaitu di pasal 27 ayatnya yang kedua. Dikatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada sangat banyak tentang hak yang dimuat di UUD 1945 seperti yang saya sebutkan tadi, dan saya akan menampilkan sisanya di sini. Undang-Undang Dasar 1945 juga meliputi kewajiban warga negara. Di sana tertulis sama dari ayat 25 hingga yang ke-35 dikatakan bahwa, saya akan mengutip satu lagi, dari pasal yang ke-27 ayat yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada sangat banyak contoh lainnya dan saya akan tampilkan di sini. Mungkin teman-teman tadi sudah baca, itu boleh di-pause ya kalau misalnya agak kecepatan. Saya akan lanjut. Tak hanya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan mengenai nilai-nilai hak dan kewajiban para warga negara. Di sila yang pertama, kita bisa lihat ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara itu meliputi hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, hak dan kewajiban untuk menghormati dan bekerja sama dengan antar umat beragama. Di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ini, hak dan kewajiban negara itu meliputi yang pertama, hak perlakuan yang adil setara baik di hadapan hukum maupun di kehidupan keseharian. Yang kedua, hak dan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tenggang rasa. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Lanjut kita ke sila yang ketiga, ada Persatuan Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara itu meliputi hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara, hak untuk hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, hak dan kewajiban untuk bekerja sama secara harmonis dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara itu meliputi hak
hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Dan yang ketiga, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Dan yang terakhir kita punya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila ini, hak yang kita dapatkan adalah hak mendapatkan jaminan sosial. Yang kedua adalah hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Dan yang ketiga adalah hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Bisa kita simpulkan hak dan kewajiban adalah dua hal yang berbeda namun tak terpisahkan. Kita tidak bisa hanya menodong hak kita tanpa menjalankan kewajiban kita. Demi terjaganya keseimbangan dan kesinambungannya sebagai warga negara yang baik, mari kita menjadikan poin-poin di atas sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan insight baru untuk teman-teman dan berguna di masa depan. Terima kasih.